pembahasan saya untuk minggu ini itu adalah korelasi linier ya. Jadi kita akan membahas mengenai analisis korelasi itu berarti tentang hubungan ya, hubungan linear dari variabel-variabel gitu ya. Ada satu analisis lagi ya, sebetulnya lanjutan dari analisis korelasi, yaitu analisis regresi ya, regresi. Nah ini ada kaitannya dengan analisis korelasi. Bedanya kalau korelasi ini titik beratnya adalah pada kita mencari hubungan ya, atau keeratan hubungan ya antar variabel. Nah kalau regresi ini lebih ke memprediksi ya, memprediksi atau prediction ya, atau meramal ya, peramalan. Jadi kalau misalkan ada variabel X ya dengan variabel Y gitu ya, terhadap variabel Y. Nah, kalau korelasi ini lebih ke mencari keratan hubungan antara X dan Y. Tapi kalau regresi ini lebih ke memprediksi nilai Y ya terhadap nilai X yang diketahui gitu ya. Oke. Selanjutnya mengenai definisi ya. Definisi dari analisis korelasi ya itu tadi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa korelasi itu artinya hubungan ya. Jadi gunanya analisis korelasi ini adalah untuk mengukur keratan hubungan variabel-variabel ya. Misalkan ada variabel tadi ya, variabel X dengan variabel Y. Variabel X itu misalkan apa? Variabel X itu misalkan kondisi lingkungan kerja gitu ya, lingkungan kerja. Dengan Y itu adalah semangat atau motivasi ya, motivasi kerja ya. Nah, ini apakah ada hubungan antara lingkungan kerja dengan motivasi kerja ya. Nah, ini akan kita analisis ya dengan menggunakan korelasi. Ini salah satu contoh gitu ya. Ya, jadi ini adalah variabel bebas disebutnya ya. Variabel bebas. Ini variabel terikatnya. Ya, ini variabel terikat. Jadi terikat itu berarti ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini harus ada ketika X-nya ada. Gitu ya kira-kira. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya untuk apa sih yang dimaksud variabel bebas dan variabel terikat, nanti akan terlihat pada contoh soal. Nah, kemudian analisis korelasi kan tadi mengukur keratan hubungan ya. Mengukurnya dengan apa? Nah, mengukurnya itu dengan ini, koefisien korelasi ya. Jadi koefisien korelasi. Jadi skala yang menggambarkan keeratan hubungan variabel itu disebut sebagai koefisien korelasi. Yang disimbolkan dengan R. Nah, ini R adalah koefisien korelasi ya. R sama dengan, nah, nanti ada rumusnya ya. Cuman di sini di step nilainya itu adalah dari -1 sampai dengan +1 ya. Jadi R itu nilainya itu harus di antara rentang -1 sampai dengan +1 ya. Jadi kalau kalian misalkan menjawab pertanyaan ya, kemudian jawabannya tidak ada pada range ini ya, maka bisa dipastikan jawabannya salah ya. Jadi sekali lagi bahwa koefisien korelasi itu ada range-nya ya. Range-nya itu antara -1 sampai dengan +1 ya. Berarti kalau saya gambarkan di dalam diagram garis mungkin seperti ini ya. Ini adalah +1 ya. Ini adalah 0 ya, ini adalah -1. Terlihat di sini bahwa berarti kalau begitu yang namanya korelasi ada dua macam.
Ada yang positif ya, ada yang negatif. Ya, betul seperti itu ya. Jadi korelasi itu ada yang sifatnya positif, ada yang negatif ya, gitu. Nah, yang positif itu paling besar itu adalah positif satu. Jadi nol ini sifatnya netral ya. Netral itu dalam artian tidak ada hubungan ya. Tidak mempunyai hubungan gitu. Tidak ada hubungan. Nah, semakin ke arah sana, maka ini adalah semakin kuat hubungannya ya. Sampai dengan positif satu ini adalah yang terbesar ya, yang terbesar. Ya, jadi semakin ke sana maka sifatnya semakin kuat ya, tapi untuk jenis hubungan yang positif. Sebaliknya semakin ke sini semakin kuat juga apanya? Negatifnya ya. Semakin ke arah sini berarti semakin kuat negatifnya ya dengan nilai yang paling besar yaitu -1. Ya, sekali lagi tengah ini netral ya. Ke sini semakin negatif, ke sini semakin positif. Kayak kutub gitu ya. Kayak kutub gitu. Ya. Jadi batasnya tapi sampai dengan positif satu atau negatif satu ya. Kalau saya sekat-sekat mungkin dari mulai 0,1, 0 kan ini netral ya. Berarti kan dari mulai 0,1 sampai dengan nah kira-kira di sini 0,3 ini bisa dikatakan hubungannya lemah ya. Lemah, ada hubungan tapi lemah kekuatannya. Dari 0,4 ya sampai dengan 0,7 misalkan ini adalah yang cukup ya, cukup kuat atau sedang gitu ya. Kemudian dari 0,8 sampai dengan positif satu ini adalah hubungan yang kuat gitu ya. Begitupun ke sini ya. Ke sini sama ya. Kalau ini positif ke sana, ini negatif ya. Nah, positif negatif itu seperti apa sih ya? Positif itu ketika tadi kan ada variabel X dengan Y ya. Kalau yang positif itu ketika X-nya itu naik, maka Y-nya ikut naik juga ya. Kemudian sebaliknya juga, ketika X-nya turun, maka Y-nya pun turun. Ya, ini sebagai ya, ini contoh yang hubungan positif ya. Artinya hubungan yang searah ya, searah. Jadi ketika X-nya naik, maka Y pun naik. Ketika Y-nya turun, maka Y pun turun. Kalau yang negatif berarti gimana? Nah, yang negatif itu gini. Kalau Y-nya naik, maka X-nya turun. Kalau X-nya naik, maka Y-nya turun gitu ya. Kalau Y-nya turun, X-nya malah naik. Nah, ini adalah apa namanya? Hubungan yang berlawanan arah ya. Ini disebutnya disebutnya hubungan yang negatif. Ya. Oke, ini tadi ya variabel X dan Y. X itu independen, Y itu dependen atau terikat ya. Nah, kemudian ada KD. KD itu koefisien determinasi ya. Ini rumusnya tinggal R tadi yang ini tinggal dikuadratkan kali 100% ya. Kalau koefisien linear itu menggambarkan keeratan hubungan. Kalau koefisien determinasi menggambarkan sejauh mana ya pengaruh X terhadap Y ya. Beda ya, perlu dibedakan. Ini sejauh mana pengaruh X terhadap Y, seberapa dalam ya, sejauh mana. Tapi kalau ini adalah kekuatan hubungannya. Kalau R saja ya. Kalau R saja. Ini R kecil dan besar sama ya di sini. Oke. Itu seperti itu ya konsep dari korelasi. Nah, kemudian bagaimana sih menghitung R-nya? Menghitung R-nya itu dengan menggunakan rumus yang ini ya. Nah, ini mencari R-nya. Ya, ini jangan bingung ya, ini sebetulnya sedikit, tinggal nanti dimasuk-masukin aja ya. R sama dengan N. N itu adalah banyaknya pasangan data ya, N. Kemudian sigma X dikalikan Y ya, berarti nanti dikalikan dulu, habis itu ditotal, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Tinggal nanti X-nya ditotal, Y-nya ditotal. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau digambarkan itu hubungan itu seperti ini ya. Kalau digambarkan seperti ini. Ini adalah hubungan yang positif ya. Linear itu maksudnya garis ya. Jadi kalau ada bahasa linear berarti garis. Lawannya adalah kuadratis ya. Oke, ini yang positif ya. Positif itu ke arah atas ya, ke arah atas.
Jadi ini kalau kita perhatikan ya, semakin besar X-nya, maka Y-nya pun semakin besar ya. Ini kan X misalkan di sini ya, maka Y di sini. X di sini, maka Y juga di sini ya. X di sini, Y di sini. Nah ini. Ini kan semakin besar, semakin semakin besar X, semakin besar Y ya. Nah ini adalah yang negatif kebalikannya ya, grafiknya adalah seperti ini. Negatif linear ya. Jadi ketika X-nya dinaikkan, maka Y-nya malah turun ya. Malah turun Y-nya. Jadi ketika X-nya di sini, Y-nya kan di sini ya. Jadi ketika X-nya turun, malah Y-nya malah naik kan di sini. Ya. Jadi ini adalah kurva yang negatif. Seperti ini ya. Kalau ini berarti non linear ya. Ini bukan pembahasan kita karena kan kita membahasnya mengenai hubungan linear ya. Ini hubungan yang kuadratis kalau cembung gitu ya atau gitu, ini kuadratis. Kalau yang ini gimana? Ini tidak ada relasi atau tidak ada no relationship atau tidak ada hubungan ya. Jadi tidak membuat pola suatu garis tertentu ya. Dia hanya membuat pola buletan gini ya. Jadi ini tidak ada hubungan atau no relationship. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada contoh begini ya. Contoh kasus, apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan biaya penjualan? Dari contoh berikut. Ini katakanlah X itu adalah biaya promosi ya. Y itu adalah biaya penjualan. Jadi X ini biaya promosi, Y itu adalah biaya penjualan. Hasil penjualan ya. Nah, ini cara membaca datanya pasangan ya. Pasangan. Nah, ya, ini pasangan data. Jadi gini, keluar atau perusahaan mengeluarkan 2 miliar, maka yang didapat itu 8 miliar gitu. Ya, perusahaan mengeluarkan 4 miliar, maka yang didapat 9 miliar. 2 miliar, 7 miliar, 3 miliar, 9 miliar, dan seterusnya ya. Nah, cara bacanya gitu ya. Jadi ini pasangan data. Nah, ini tadi disebut bebas, ini disebut terikat ya. Karena gimana? Karena adanya 8 ini ya, 8 ini ada karena 2 ini ada dikeluarkan ya. Jadi hasil ada karena biaya promosinya ada ya. Makanya di sini disebut sebagai terikat. Terikat itu tidak bebas, artinya terikat terhadap variabel X ya. 7 miliar ada karena ada 2 yang dikeluarkan dan seterusnya ya. Seperti itu. Maka disebut, kalau ini kan bebas, kita bisa setting ya, perusahaan bisa setting biaya untuk promosi berapa aja ya, terserah di sini. Yang ini bisa disetting, bisa disetir, artinya dia bebas ya. Kalau ini tidak bisa kan hasilnya dari sini. Oke. Untuk mencari R-nya ini mudah saja ya. Coba kita ikuti aja rumus yang ada di sini. R sama dengan N-nya ada berapa? N-nya? Sarip, ada nggak Sarip? Sarip. 7. Ah ya, N-nya 7 ya. Oke. Merhatiin ya. N-nya 7. Sip. Nah, ini sigma X, I, Y, I. Berarti tinggal dikali aja ya. 16 berapa? 2 3 berapa? Aduh, udah ngantuk. 32 ya. 36. 36 ya. Benar nggak? 14. Benar, Pak. Ini dikali ini loh, dikali. 2, 7, 40, 14, 16. Nah, ini total berapa? Pindah ke sini. Doni Tamara. Mana ini? Bentar, Pak. Oh, iya. Bentar, Pak. Iya, berapa di sini? 52 42 ya. 52. Duh, udah ngantuk saya juga nih. Ayo, berapa kalkulator? Dikurangi sigma X, sigma Y. Berapa nih? Ayo.
Hello. 151, Pak. 151. Oke ya. Katakanlah inilah ya, 151. Kemudian ini sigma X, ya udah ini tinggal tambahin. 2 tambah 4, 6, 8, 11, 15, 19 ya. 19. Oke, ini sigma Y ya, ini tambahin aja. 8, 7, 17, 17, 24, 33, 43, 58 ya. Oke, bener ya. Akar ini kurung besar ya, kurung besar. N ini ya, N berapa tadi tuh? 7. Nah, ini sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Berarti X-nya ini dikuadratkan. Ya, ini 4, 16, 4, 9, 4, 16 ya. 4, 4. Nah, ini berapa total? Berapa, Mas? 57, Pak. 57, oke. Sip, ya. Dikurangi, ini tadi ini ya, sama ya, 19. Tapi dikuadratkan ya, dikuadratkan. Nah, ini. Kemudian tutup kurung ya. Nah, ini kurung besarnya tutup. Dikalikan dengan, ini kali ya, ini buka kurung lagi, N7. Ya, kemudian, nah ini dikuadratkan lagi nih. Baraha ya. 81, 64, 81, 49. Tambahin, Mas. 400 berapa ya? Halo, coba ngitung 400. 484, 88. 488, oke. Dikurangi, ya. Ini sama dengan ini, tapi dikuadratkan ya. 58, dikuadratkan, tutup, gitu ya. Nah, ini yang dicari, ya. Bisa ya, ini nanti dikurangi, dikali ini dikali ini dulu, terus ini dikurangi ini. Ini akar, ini operasikan dulu, ya. Kemudian ini operasikan, habis itu ini kali ini diakarkan per ini, gitu ya. Ini kalau tidak salah 0,8 ya. 0,8 artinya apa? Hubungannya kuat ya. Maksudnya kategori kuat. Artinya apa? Positif kuat berarti semakin banyak X, semakin banyak biaya promosi, maka hasil penjualannya pun semakin tinggi gitu ya. Oke, paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Oke. Kalau yang melibatkan hanya dua variabel, misalkan tadi kan X dengan Y ya, itu disebut sebagai korelasi linear sederhana. Yang tadi sudah kita kerjakan itu disebutnya korelasi linear sederhana karena cuma melibatkan dua variabel ya X dan Y. Ya, jadi satu variabel independen, satu variabel dependen. Nah, untuk selanjutnya itu ada korelasi berganda ya disebutnya. Korelasi berganda apa? Korelasi berganda itu angka, nah ini, dua variabel independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel dependen. Misalkan tadi ada, jadi independennya 2 atau lebih ya. Ini saya contohkan 2 saja lah ya. X1, X2 ya terhadap Y.
Tapi ini simultan sifatnya ya, artinya tidak sendiri-sendiri X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, tapi gabung X1 dan X2 terhadap Y gitu loh. Biasanya kalau di skripsinya manajemen ya, apakah ada pengaruh ya atau hubungan antara lingkungan kerja dan keramahan atasan terhadap motivasi kerja gitu ya. Pokoknya ini bisa diatur lah ya. Nah, kalau motivasi kerja, lingkungan kerja itu kan sifatnya kualitatif ya. Ini bisa dibikin kuesioner ya. Kalau tadi kan contohnya saya gampangnya biaya ya. Kalau biaya kan kuantitatif, ada data angkanya. Tapi kalau lingkungan kerja gimana? Lingkungan kerja gimana lingkungan kerja? Ya, nah ini bisa pakai kuesioner ya. Oke, ini lebih dari satu ya, X1, X2 gitu ya. Ini bisa dijadikan skripsi ya. Nah, kemudian gini, gimana cara penyelesaiannya ya? Nah, ada R gabungan ya. R gabungan tuh jadi gini, pengerjaannya itu tetap kita mencari R secara parsial-parsialnya ya, artinya secara sendiri-sendiri. Tadi kan misalkan X1 ya, X1, X2 terhadap Y gitu kan, terhadap Y. Nah, ini kan sebetulnya kan parsial ya. Sebenarnya ada parsial-parsialnya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nah nanti ada X2 terhadap X1. Nah, ini adalah rumus untuk menggabungkannya. Ya. Ini rumus R untuk menggabungkan RR dari masing-masing parsial atau masing-masing parsial itu berarti sendiri-sendiri ini ya. Ya, tinggal R gabungan, R, nah ini dibacanya dari belakang dulu ya. R X1 dan X2 terhadap Y gitu ya. Jadi R X1 dan X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap akan sama dengan akar R ya. X1 terhadap Y. Nah ini. Ini kan berarti kan ya, ini berarti R X1 Y atau dibalik ya penyebutannya Y-nya dulu. Ya. X1 terhadap Y ya. Ya kan yang ini kan. Rumus cari R ini apa? Rumusnya yang tadi, yang kita kerjakan tadi. Tinggal nanti dikuadratkan ya. Kuadratkan. Ya. Kemudian plus R Y atau X2 terhadap Y ya. Jadi bahasanya dibaliknya. Nah, ini kan R X2 terhadap Y gitu ya. Ini cara mencarinya gimana? Ya sama kayak tadi ya. Rumus yang tadi. Tinggal nanti kan kolomnya disesuaikan. Kemudian nanti tinggal dikuadratkan ya. Ini 2R X1 terhadap Y sama dengan ini. X2 terhadap Y dikali dengan X2 terhadap X1. Nah ini. Berarti ada ini ya. X2 terhadap X1. Tinggal dicari nanti R-nya. X2 terhadap X1 ya. Ada 3 sebetulnya ya. Nah, per nanti 1 dikurangi R. Nah, ini yang ini ya. X2 terhadap X1 dikuadratkan. Nanti ketemu R gabungannya. Atau korelasi koefisien korelasi gabungannya atau koefisien korelasi bergandanya ya. Nah, kan ketemu ya. Nah, misal contoh ya, contoh gini. Contoh misalkan ini. Ini ada X1 X2 terhadap Y ya. Katakanlah X1 itu adalah biaya promosi cetak, media cetak ya. Ya, X2 biaya promosi media elektronik. Ya. Nah, ini tadi cara mengerjakannya gimana? Kita mencari parsial-parsialnya dulu ya. Jadi kita mencari X1 terhadap Y ya. Ini yang kita sebut sebagai tadi R Y X1 ya, X1 terhadap Y tanpa melihat ini ya. Ini dilihat dulu, dicoret dulu gitu. Kemudian langkah yang kedua X2 terhadap Y ya. Ini yang disebut sebagai R X2Y ya. Oke ya, cara mencarinya sama rumus yang tadi ya. Ini dihilangkan dulu ya, yang ada cuman ini aja. Kemudian, nah ini balik ke sini ya.
Ini yang disebut sebagai R X2 terhadap X1 gitu. Berarti tanpa melihat ini ya. Jadi hanya ini dengan ini saja. Ini dengan ini saja gitu ya. Tanpa melihat ini. Rumusnya sama persis dengan mencari R yang di atas tadi. Yang ini. Ya. Pak, ini kan RY. Tadi kan berarti kalau itu X2 X ya tinggal sesuaikan aja sih. Ya, ini berarti X2 X1. Gitu ya. Ini kan kalau ini kan simbol ya. Ini bisa diganti-ganti ya. Yang umum biasanya kan kalau simbol X dengan Y. Oke ya. Nah, tidak saya jelaskan sampai ke mencari nilai R-nya ya. Nanti ini dicari saja di rumah. Nah, kemudian di dalam korelasi berganda itu harus menentukan signifikansinya. Tutup. Ya, sampai mana tadi? Oke, di dalam korelasi berganda ya, itu nilai R-nya, R tadi R gabungannya belum tentu signifikan terhadap populasi ya. Artinya belum tentu R yang gabungannya tadi itu bisa diterapkan untuk semua populasi ya. Makanya kita perlu uji dengan menggunakan uji F ya. Uji F. Nah, misalkan tadi yang didapat R gabungannya ini biar cepat saja ya, karena tadi kita tidak menghitung yang contoh berganda. Misalkan didapatkan R gabungannya sama dengan 0,7 ya. Misal, nah ini kita uji, ini kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Pertama kita mencari F hitung ya, F hitungnya atau FH kita cari dari sini. Ya, dengan rumus itu F hitung sama dengan R kuadrat, berarti 0,7 kuadrat per K. Nah, K ini adalah jumlah variabel independen. Tadi ada berapa? 2 ya, X1 dan X2. Kemudian 1 min 0,7 kuadrat ya per berapa? N itu 7 tadi ya. Kurangi 2 kurangi 1. Nah, ini untuk mencari F hitungnya. Ya, F hitungnya rumusnya ini kita sudah input ya. Ini kalau tidak salah hasilnya 2, sekian ya, 2,4. Atau 2, sekian nanti dicek lagi ini ya. Nah, jadi F hitungnya adalah 2,4 misalkan ya. 2,4. Ini kita sudah dapat F hitung. Nah, kemudian harga tersebut atau F hitung tersebut ya selanjutnya dibandingkan dengan F tabel. Nah, kita bandingkan dengan F tabelnya dengan DK pembilang. DK itu derajat kebebasan ya atau DB, atau ada yang menyebutnya DF kalau dalam bahasa Inggris ya. Yang mendatar sama dengan K, atau yang mendatar sama dengan K, atau sama dengan 2 ya. Akan 2 tadi ya, sama dengan 2. Kemudian DK penyebut atau yang menurun sama dengan N min K min 1. N-nya 7, min K 2, min 1. Sama dengan berapa? 4 ya. Oke, kita lihat di dalam tabel F ya. Kita asumsikan tingkat signifikansinya 0,1 ya. Ini terserah aja, terserah peneliti ya sebetulnya. Cuman karena saya punya tabelnya yang 0,1, nah maka asumsinya alfanya adalah 0,1 ya. Oke, kita lihat ke dalam tabel F. Jadi kita pakai tabel F-nya yang 0,1 ya. Nah ini 0,1. Jadi 0,1 ini tabel F-nya. Ya, ini tabel F itu banyak sekali ya karena nilai probabilitas atau nilai alfanya itu dijadikan judul ya.
Biasanya kan nilai alfanya kan ada di sini ya, di kolom-kolom ini. Tapi kalau tabel F itu adalah yang ada di judul sini. Oke. Yang mendatar itu ini ya, DK yang mendatar itu ini, DK yang menurun itu ini, atau penyebut pembilang dan penyebut. Coba kita cek ya. Tadi yang mendatar, pembilang 2, penyebut, yang menurun 4. 2 dan 4 ya, tinggal diketemukan. Ini yang mendatar 2 ya. Yang menurun 4. Tinggal ditemukan jadi 4,32 gitu ya. 4,32. Ini adalah apa? F hitung. F tabel ya. Itu adalah F tabel. Tinggal dituliskan saja ya. Dari tabel kita bisa menuliskan F tabelnya 4,32 ya. Nah, oke, F hitungnya tadi sudah ketemu, F tabelnya sudah ada dari tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda atau R-nya yang ditemukan adalah signifikan. Dalam kurung, dapat diberlakukan untuk populasi di mana sampel diambil. Ya. Berarti gimana? Nah, kita lihat di sini F hitungnya lebih besar enggak? Enggak ya. F hitungnya justru lebih kecil. Berarti karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka apa? Nah, ya kebalikannya, ditemukan kalau yang tadi signifikan berarti ini ditemukan tidak signifikan ya. Tidak signifikan artinya tidak dapat diberlakukan untuk populasi ya di mana sampel diambil. Artinya nilai korelasi tersebut ya hanya berlaku pada sampel ini. Ini kan sampel ya. Ada berapa tadi? 7 pasang. Ini sampel. Kalau populasinya ya besar ya. Jadi hanya berlaku pada lingkup sampel, tidak bisa digeneralisir terhadap populasi gitu loh. Sampelnya yang mana ya ini ya. Artinya berupa kebetulan ya, kebetulan. Berupa kebetulan. Ya, kebetulan 0,7 gitu. Ya, jadi sekali lagi ini hanya berlaku pada sampel yang kecil ini, tidak berlaku pada populasinya. Gitu ya, ada pertanyaan nggak?